Sebagian orang beranggapan Ratibul Haddad ini adalah amalan mingguan, sehingga hanya dibaca saat mau buka majelis ta'lim. Atau bahkan ada yang lebih parah daripada itu, amalan yang Ratibul Haddad dibaca tahunan kalau ada orang mau pergi haji begitu. Padahal Ratibul Haddad ini adalah amalan harian. Zikir-zikirnya Nabi Muhammad anjurkan yang di dalamnya itu memang amalan-amalan harian. Karenanya Al-Imamul Haddad dan juga para muhibbinnya di saat itu mereka membaca setiap hari, setiap malam. Nah, kapan Al-Imamul Haddad membacanya atau kapan waktunya? Waktunya boleh kapan saja. Yang sempurna pagi sore Ratibul Haddad itu. Tapi yang biasa diamalkan oleh Al-Imamul Haddad dan juga oleh orang-orang pada saat itu, beliau membacanya setiap setelah sholat isya, habis sholat isya. Jadi habis sholat isya baca itu. Kalau baca habis maghrib gimana Habib? Boleh gak? Boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Silahkan. Bahkan tergantung orang punya kesibukan masing-masing begitu. Cuma disebutkan Al-Imamul Haddad itu baca ba'dal isya, kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, beliau bacanya sebelum sholat isya. Kalau di luar Ramadan, bacanya setelah sholat isya. Dan itu pun yang diamalkan oleh para habaib sampai sekarang di Indonesia. Atau yang paling gampang kita lihat, yang kita ikut amalin juga di Al-Hawi, Jakarta, Condet itu. Nah, kalau mau ngelihat, di situ kita sholat tarawih, khatam Quran, sholat tarawih pada malam 23. Sebelum sholat isya kita baca ratib dulu. Seperti itulah kira-kira begitu ya. Baca ratib dulu, kemudian sholat isya, baru sholat tarawih. Nah, Al-Imamul Haddad seperti itu pengamalannya. Dan diikuti sampai 300 tahun. Dan amalan ini kemudian dibaca oleh Al-Habib Abdullah Haddad. Kemudian juga tersebarlah oleh muhibbin-muhibbinnya beliau, murid-muridnya beliau, para pecinta-pecinta beliau yang datang dari berbagai tempat. Ya, mendengar beliau menyusun ini, kemudian mereka baca dan sampai tersebar bahkan sampai ke Masjidil Haram di zaman itu, di masa itu. Sampai di Masjidil Nabawi di Mekah, di Madinah, umat Islam semuanya mengaungkan zikir Ratibul Haddad. Kemudian fadilah atau keutamaan membaca Ratibul Haddad. Apa fadilahnya? Tentunya sangat banyak. Karena ini di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang baca ayat kursi fadilahnya seperti ini. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, dia akan mendapatkan ini. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan ini. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia dapat, dan seterusnya. Siapa yang baca ini dan itu, semuanya penuh. Ya, tidak bisa disebutkan secara rinci di sini. Tentunya sangat besar. Namun ada satu fadilah yang sangat menonjol. Yaitu yang sering disampaikan oleh para ulama kita, bahwa Imam Al-Haddad mengatakan, man wadhaba ala qiraati ratibi hadza ruziqa husnul khatimah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, siapa orang yang rutin mengamalkan ratib aku ini, atau ratib ini, susunan zikir ini, maka dia akan dianugerahi oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau akidah sudah dijaga, orang kalau akidahnya bagus, dia akan wafat husnul khatimah. Ya, walaupun banyak fadilah yang lain, bisa untuk mengabulkan hajat. Ya, kita punya hajat, sebagian orang punya hajat, baca Ratibul Haddad, tawasul kepada Allah dengan Ratibul Haddad, Allah gabulkan hajatnya. Dan itu sangat banyak. Ada orang yang sakit, baca Ratibul Haddad, ditaruh air di depannya. Kemudian diminumkan airnya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang punya masalah, dibacakan Ratibul Haddad, clear masalahnya. Ada orang yang terancam, dia baca Ratibul Haddad, hilang ancamannya. Hampir semua hajat, semua kebutuhan manusia, itu terselesaikan dengan zikir ini. Karena memang susunan zikir ini isinya satu persatu memiliki fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sehingga menjadi sangat ampuh untuk mengabulkan hajat orang yang membacanya. Bahkan bukan hanya itu, ada satu tambahan mungkin ini bisa kita amalkan. Disebutkan juga di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad ini. Waqad sami'tu ba'd ahli shalah yaqul inna sayyidina Abdullah Al-Haddad yaqul, bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah mengatakan, man qara'a ar-ratib, siapa orang yang membaca Ratib Al-Haddad, ya, siyama al-jalalah, terutama ketika membaca jalalah, yaitu la ilaha illallah. Ya, minimal 50 kali kita baca la ilaha illallah dalam Ratib Al-Haddad, bi adabin wa khudu'in wa yaqinin wa niyatin shadiqah, dengan syarat dia baca dengan penuh akhlak, ya, dengan wudu, dengan tenang, khusyuk, dengan tunduk menghadap ke kiblat, dengan penuh keyakinan dan dengan niat yang tulus, yang baik. Wa yutimmul jalalata alfa, dia baca la ilaha illallahnya 1000 kali. Apa yang akan terjadi? La budda wa an yadhhar alaihi syai' minal anwar wal futuh. Pasti, insyaallah, dengan izin Allah
akan nampak pada orang tersebut secercah daripada cahaya yang Allah berikan kepada dia, dan Allah akan buka untuknya hal-hal yang tertutup. Hatinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan berbagai macam riwayat, ada yang ngamalin itu dan nampak dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya zikir la ilaha illallah ini zikir yang paling afdal. Ini pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah dan seterusnya. Ketika semua zikir-zikir yang sudah diawali kemudian pada puncaknya membaca la ilaha illallah 1000 kali, tentunya ada rahasia yang kita tidak fahami. Yang ini sudah dirasakan oleh salik dan mursyid sekelas Al-Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Ratibul Haddad yang bahkan yang kita alami di zaman-zaman sekarang, yang kita lihat, yang kita temukan cerita-cerita daripada saksi langsung orang yang mengalaminya, yang kita rasa itu tidak perlu diungkap, tapi tinggal bagaimana kita bisa istiqamah mengamalkan ini, mengajarkan Ratibul Haddad ini khususnya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, tentu terutama di zaman sekarang yang fitnah sangat luar biasa. Begitu banyak godaan yang mengoyak akidah kita, mengoyak agama kita, merobek-robek benteng Islam kita. Begitu banyak ujian, ajakan maksiat, syahwat yang luar biasa. Ratibul Haddad ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Imamul Haddad, yang Allah Subhanahu wa taala terima, Allah izinkan, dan Allah berkahi ratib ini sehingga 300 tahun lebih, kurang lebih 300 tahun bacaan ini langgeng dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalau ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan langgeng seperti ini. Dan terutama orang-orang yang memang memiliki cahaya, memiliki mata batin yang tajam, mereka ketika melihat Ratibul Haddad, mereka langsung mengakui dan angkat tangan, menghormati bacaan ini. Satu keuntungan, satu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita di orang-orang yang datang belakangan, hidup di zaman belakangan, dihadirkan bacaan ini. Semoga kita bisa istiqamah mengamalkannya, dan insya Allah kita bersama beliau, bersama orang-orang soleh, bersama Rasulullah SAW, dengan mengamalkan ini kita kumpul bersama mereka insya Allah di akhirat dan juga di dunia sebelum di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.